Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan baik ya. Luar biasa kan, kabar kalian harus luar biasa. Nah adik-adik, kembali lagi kita pada pertemuan kita yang kedua. Di sini kita akan bahas sedikit tentang pengembangan minat dan bakat. Nah sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Adik-adik, kakak akan memimpin doa kita pada hari ini sesuai dengan ajaran dan keyakinan kakak, yaitu agama Katolik. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami di hari ini Bapa. Kami akan memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir belajar kita pada hari ini Bapa. Inilah doa singkat kami yang kami panjatkan hanya kehadirat-Mu melalui perantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, kita telah berdoa. Maka itu selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang pengembangan minat dan bakat. Nah adik-adik, di sini ada definisi minat dan bakat. Yang pertama, pengertian minat dan bakat. Bakat adalah bawaan dari lahir, potensi yang belum terlihat. Yang berikut, minat adalah kesukaan terhadap suatu hal atau kegiatan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada jenis-jenis minat dan bakat. Nah, adik-adik, di sini ada gambar dari berbagai macam jenis minat dan bakat kita. Yang pertama tadi kakak sudah jelaskan pengertian bakat dan minat. Di sini ada jenis-jenis, kalian bisa lihat sendiri bagaimana kalian menentukan minat dan bakat kalian. Misalnya ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi master chef, suka masak-masak gitu. Jadi minat dan bakat itu ada pada diri kalian sendiri. Tinggal kalian yang menentukan kalian ingin menjadi apa yang ingin kalian dapatkan sesuai dengan keinginan kalian. Yang berikut karakteristik. Jadi adik-adik, ternyata sikap perilaku kita itu bisa mengganggu pengembangan minat dan bakat kita. Di sini yang pertama ada membangun semangat dan yang kedua ada menghambat semangat. Membangun semangat itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memperjuangkan atau meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan kayak gitu. Yang berikut menghambat semangat itu seperti misalnya ada bujukan dari teman, ajakan dari teman. Misalnya kan kita ingin berlatih nih, ada yang punya bakat di bidang seni, tiba-tiba jadi gini, misalnya ada dari kalian ada yang mempunyai bakat bermain musik. Pada saat mau berlatih, tiba-tiba ada teman kalian datang mengajak kalian, yuk kita nonton bareng sama aku, filmnya bagus loh. Nah seperti itu salah satu contoh menghambat semangat kalian. Jadi motivasi untuk mengembangkan minat dan bakat kalian itu ada pada diri kalian masing-masing, tergantung bagaimana kalian bisa mengaturnya. Yang berikut hal penting dalam mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama ada mencermati, yang kedua ada meyakini dan fokus pada kelebihan diri dalam proses pengembangan minat dan bakat, mengembangkan konsep diri yang positif, memperkaya diri dengan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, guru, dan lingkungan. Yang berikut, hal yang mempengaruhi pengembangan minat dan bakat. Yang pertama adanya pengaruh dalam memilih minat. Nah, seperti yang tadi kakak bilang, contohnya seperti ajakan dari teman. Yang berikut
penelusuran minat dan bakat yang dilakukan secara dangkal. Itu maksudnya informasi yang kalian gali untuk mengembangkan bakat dan minat kalian itu kurang. Jadi penelusuran minat dan bakat yang dilakukan itu secara dangkal itu maksudnya seperti itu. Informasi yang kalian gali untuk mengembangkan minat dan bakat kalian itu kurang. Jadi perlu digali sedalam-dalam mungkin agar kalian dapat mengembangkan minat dan bakat kalian. Yang berikut kesulitan dalam memilih bakat yang tepat. Yang pertama belum ada usaha yang serius untuk memahami kemampuan bakat dan minat. Yang kedua, kurang wawasan dalam bidang yang dituju. Yang ketiga, tidak ada masukan dari lingkungan sekitar mengenai kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, perasaan tidak mampu dari dalam diri individu. Sikap tidak mendukung dari lingkungan terhadap pilihan dari individu. Dan yang terakhir, kurang wawasan lingkungan. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui agar kalian tidak kesulitan dalam memilih bakat yang tepat. Yang berikut, apa bakat saya? Nah, pasti di antara kalian ini masih ada yang kebingungan, apa sih bakat saya? Apa sih kemampuan saya? Kayak gitu kan. Nah, di sini kakak punya video. Sedikit kakak akan putar, tidak terlalu panjang. Sedikit aja sekilas agar kalian bisa tahu bagaimana kalian mengenali atau mengetahui apa yang menjadi bakat kalian, apa yang menjadi kemampuan kalian. Seperti itu. Nah, ini videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Cara untuk menemukan bakat dan potensi diri. Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Aku ini berbakat dalam bidang apa ya? Atau, pekerjaan yang cocok buat aku apa ya? nah, jika kamu pernah menanyakan pertanyaan itu terhadap dirimu dan kamu belum mendapatkan jawabannya, berarti kamu perlu mengetahui tentang jenis kecerdasanmu. Teman-teman, ketika seseorang menyebutkan orang yang cerdas, maka bayangan dalam pikiran kebanyakan orang adalah dia yang selalu mendapat nilai bagus di sekolahnya dan selalu juara pertama di kelasnya. Ada juga yang berpikir bahwa orang cerdas adalah dia yang bisa merancang pesawat seperti Bapak Habibie atau orang yang pandai fisika seperti halnya Albert Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua salah? Tidak juga. Hanya saja, itu hanya sebagian dari 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Dan di video ini, saya akan membahas satu persatu dari 8 tipe kecerdasan tersebut. Dan sebelum melanjutkan, pastikan untuk mengklik tulisan subscribe yang ada di bawah jika Anda menyukai konten-konten seperti ini. Mari kita mulai. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, lihai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah kata ini pada umumnya mampu meyakinkan orang lain dan berargumentasi dengan baik. Mereka pandai menghibur, senang bermain dengan kata-kata, suka membumbui percakapan dengan hal-hal menarik yang baru saja ia baca atau dengar, menyukai membaca, menulis, dan berdiskusi, dan mampu mengungkapkan keinginannya dengan cara yang tepat, jelas, dan singkat. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipe kecerdasan ini, maka pekerjaan yang sangat cocok untuk kamu tentu saja adalah pekerjaan yang melibatkan komunikasi, seperti penjual, pengacara, penulis, wartawan, penyair, presenter, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, itu saja sedikit video dari kakak sebagai pengenalan bagaimana cara kalian mengenal bakat dan minat kalian. Nah, di sini kan udah jelas tadi tuh videonya. Jadi, orang yang memiliki bakat dan minat itu bukan orang yang cerdas, melainkan orang yang punya keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Seperti itu. Jadi untuk adik-adik, kenali dulu apa yang menjadi kemampuan kalian. Misalnya gini,
ada yang suka bermain futsal, hobinya itu bermain futsal, dia suka banget bermain futsal, dan ketika dia bermain futsal, dia itu pintar banget dalam membawa bola di lapang, atau pokoknya seperti orang yang benar-benar menguasai lapangan futsal itu. Jadi itu contoh orang yang memiliki bakat dalam bidang olahraga. Jadi untuk adik-adik, kenali dulu apa yang menjadi potensi kalian, kenali dulu apa yang menjadi kemampuan kalian. Jadi sebelum kalian menentukan, karena kalian kebanyakan lebih suka ikut ajakan teman. Misalnya, dia suka musik, aku juga mau biar sama-sama kan sama teman. Sementara kalian tidak merasa nyaman ketika bermain musik, tidak merasa nyaman ketika mendengarkan musik. Jadi untuk adik-adik, kenali dulu apa yang menjadi kemampuan kalian, agar kalian bisa menentukan bakat dan minat kalian dengan tepat. Nah adik-adik, mungkin tadi video dari kakak itu sudah jadi bagian dari akhir pertemuan kita pada hari ini. Di sini kakak ada kesimpulan tentang bagaimana mengembangkan minat dan bakat. Jadi untuk minat itu merupakan ketertarikan akan suatu objek yang berasal dari hati, bukan paksaan dari orang lain. Untuk bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah adik-adik, itu saja dari kakak untuk materi kita tentang pengembangan minat dan bakat. Kakak rasa sekian dari kakak. Dan untuk kalian yang ingin bertanya tentang pengembangan minat dan bakat, boleh bertanya, berkomentar di bawah ini. Pertanyaan kalian pasti akan kakak jawab. Itu saja dari kakak. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan kita pada hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai dan membimbing kami di aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kami serahkan dan kami pasrahkan seluruh hidup dan aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.